Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat Sobat pagi, Podlisa, Ya. Podcast Literasi Muhdasa. Alhamdulillah pagi hari ini dengan nuansa yang berbeda tentunya. Kita sedikit outdoor, biasanya kita di dalam. Ada hikmah tersendiri ya Pak Irul, pagi ini kita bisa setting tempat di luar. Alhamdulillah sekali bisa menampilkan settingan yang berbeda. Kemudian Sobat Podlisa yang berbahagia, apa kabarnya? Hari ini kita masih dalam acara liburan. Tentunya masih ada yang jalan-jalan, masih ada yang nongki, makan-makan dan lain sebagainya. Tapi nggak ada salahnya kita bisa menyimak Podlisa, Podcast Literasi Muhdasa yang pagi hari ini akan mengangkat tema tentang peluncuran perpustakaan digital atau e-library. Dan sudah hadir bersama kita yang pertama ada Pak Hari Nuryanto. Halo Pak. Selamat pagi. Selamat Mbak pagi. Dewi. Salam sehat. Apa Alhamdulillah kabarnya sehat. hari ini? Sehat. Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Pak Wahid Hidayat. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, alhamdulillah. Kita bisa kesampaian, bisa ngobrol bareng di sini Pak ya. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir ada Ananda Yasmin yang tentunya kita hadirkan karena Ananda ini sangat mendukung kegiatan literasi. Ya, Yasmin, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya, oke. Nanti kita akan mengupas semua yang menjadi pertanyaan ya tentang perpustakaan digital. Nah, Pak Hari dan Pak Wahid perlu diketahui bersama bahwasannya peluncuran perpustakaan digital ini kita launching di bulan Desember karena bertepatan dengan miladnya SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta di tanggal 22 Desember dan alhamdulillah usia Muhdasa sekarang sudah 45 tahun Pak ya. Usia yang sudah cukup matang dan dewasa. Semoga kita doakan biar Muhdasa bisa menciptakan generasi Islami dan berbasis Al-Quran seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan pertama kita akan sapa dengan Pak Hari mengenai apa nih? Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perpustakaan digital, Pak Hari atau Pak Wahid dulu nih yang mau menjawab pertanyaan dari kami? Dari saya dulu nggak apa-apa Mbak? Oh, Pak Wahid, monggo silahkan Pak. Kita perlu tahu nih, kita kepoin dulu apa sih perpustakaan digital tuh Pak? Kalau terkait perpustakaan digital itu Mbak, jadi kalau yang di kami Aksara Maya khususnya kantor kami itu mengembangkan perpustakaan digital. Tapi memang selama ini ada perbedaan komunikasi terkait perpustakaan digital sama digitalisasi perpustakaan. Jadi kalau digitalisasi perpustakaan itu kan memang terkait untuk otomatisasi teknis-teknis di perpustakaannya, sedangkan untuk perpustakaan digital itu lebih condong menjadikan perpustakaan itu sebuah aplikasi digital seperti itu Mbak. Jadi kalau yang di Edo ini memang aplikasi perpustakaan digital, jadi berbeda dengan digitalisasi perpustakaan seperti itu Mbak kurang lebih. Jadi mengalihfungsikan dari yang cetak menjadi yang digital, konvensional jadi digital gitu Mbak, benar sekali. Lebih memudahkan kita untuk mengakses informasi ya. Mungkin Pak Hari menambahkan Pak. Ya memang sebetulnya era kita ini kan daerah digital ya Mbak Dwi ya, para pemirsa adik-adik sekalian juga. Jadi tidak satu hal pun yang tidak terdigitalkan ini. Jadi cepat atau lambat kita harus mengarah ke digital. Proses dulu kita belanja yang awalnya adalah offline, kita belanja digital, kemudian banyak hal lah intinya. Dengan tadi ditambahkan Mas Wakil tadi bahwa kepedulian kita tentang literasi, tentang pustaka, maka mendorong kami Aksara Maya untuk membuat aplikasi Edu agar digitalisasi perpustakaan lebih mudah. Artinya siswa ketika mau pinjam buku tidak perlu datang ke perpustakaan. Cukup dia buka HP atau laptop, kemudian pilih buku mana yang dia suka, dia baca di situ. Termasuk pustakawan juga tidak perlu repot memilihkan buku, menagih kapan buku itu harus balik dan seterusnya. Jadi
Itu hal yang secara teknologi bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan ini juga bisa diimplementasikan di seluruh sekolah di Indonesia. Harapannya tidak ada jarak antara siswa, konten, dan pustakawan. Karena udah nggak ada jarak lagi, jadi mau liburan, mau baca buku, mau apa, masih tetap bisa. Masih tetap bisa, kan nggak harus datang kan. Dan pustakawan nggak harus ngecek lagi nih mana buku yang dicoret, mana yang sobek gitu kan. Nggak perlu ini belum dibalikin segala macam, kan otomatis sudah di-set. Sudah menjadi sistem. Kalau kita pinjam otomatis nanti di deadline sudah kembali. Jadi dari Ibu Dewi sebagai pustakawan ya, nanti bisa di-set bahwa anak itu misalkan role-nya hanya boleh meminjam 2 buku secara bersamaan. Artinya kalau dia mau meminjam ketiga nggak boleh, harus balikin dulu satu, atau yang satu udah selesai masa berlakunya. Itu di-set, terserah nanti dari kebijakan sekolah. Kemudian setiap satu buku nanti berapa lama dipinjam juga kebijakan sekolah, apakah 3 hari, apakah seminggu, dan seterusnya. Jadi otomatis begitu hari ini pinjam, ketika di 3 hari berikutnya maka buku itu akan kembali ke kerak bukunya sekolah, sehingga nanti bisa dipinjam oleh siswa yang lain. Menarik sekali ya Pak ya. Menarik sekali. Ini gimana kan, ya? Gimana Pak? Ini kan untuk buku-buku yang bahasanya buku-buku yang dalam tanda kutip DRM ya, artinya buku dari penerbit. Tetapi kami Aksara Maya dan Edu ini juga memberikan banyak buku yang memang gratis Mbak. Jadi seperti buku-buku BSE itu ada sekitar 1.300 ribuan lah buku yang memang gratis. Jadi siapapun boleh pinjam. Artinya di situ anak-anak bisa pinjam sebebas-bebasnya, karena tidak ada, memang itu digratiskan oleh negara untuk kita kan. Buku-buku dari Kemenak itu juga, dan ada di platform Edu. Artinya siswa itu sudah mempunyai pilihan, apakah dia mau membaca buku-buku BSE Kemenak yang gratis, atau buku-buku yang memang sudah dibeli oleh sekolah dari penerbit, atau bahkan juga bisa membaca buku-buku yang konten internal. Materi pembelajaran guru, kemudian karya-karya siswa dan segala macam itu juga bisa diakses secara digital. Iya. Ini kan hal baru ya Pak di kami. Baru emang tahun ini kita pengadaan untuk perpustakaan digital. Hal baru juga bagi siswa yang tentunya belum pernah sama sekali ya Yasmin ya. Dia sih udah ada belum. Jadi kita kan memberikan kepercayaan kepada Pak Hari dan Pak Wahid dari Aksara Maya, benar ya Pak ya? Dari Aksara Maya untuk membantu kami dalam melaksanakan mensosialisasikan adanya perpustakaan digital. Tentunya kegiatan ini sebagai peningkatan budaya literasi siswa SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Jadi tidak lepas dari program perpustakaan, bagaimana kita bisa meng-create siswa-siswi kita untuk selalu meningkatkan daya baca ya, dimanapun, tidak harus di sekolah ya Yasmin ya, tidak harus di sekolah. Yasmin ini siswa kami ini Pak yang namanya Yasmin ini dia rutin ngunjungin perpustakaan. Di setiap istirahat pasti dia selalu mengunjungi perpustakaan, nggak tahu pinjam buku apa. Tapi kalau saya lihat Yasmin sukanya cerpen ya Yasmin ya. Gimana nih Yasmin? Boleh cerita sedikit dulu mungkin tentang perpustakaan kita yang konvensional, yang sekarang yang biasa Yasmin kunjungi, kemudian sekarang kita mau ada perpustakaan digital nih. Sikap Yasmin sendiri gimana menerima ini? Senang sekali atau gimana? Senang mungkin karena kalau mau minjem ke perpustakaan kan harus datang ke perpustakaan. Jadi kalau misalnya lagi libur gitu bisa minjem buku juga kan kalau udah ada perpustakaan digital. Bisa mengakses ya, tapi dengan catatan handphone Yasmin harus dipasang aplikasi ya Pak ya. Sebetulnya ada 2 pilihan. Ada bisa download aplikasi. Kita sekarang di Android sudah ada aplikasinya. Pakai Edu gitu ya Pak ya. Ada di Play Store ya. Google Play Store kan, nanti kita cari Edu, install gitu saja. Atau nanti dari web. Jadi kalau memang tidak ingin mendownload aplikasi di HP kan ada browser nih, Google Chrome atau apa gitu kan, ya udah diklik aja edu.id, app itu nanti masuk aja di situ bisa. Gitu. Jadi nggak langsung nggak usah pakai aplikasi bisa tidak pakai aplikasi, bisa pakai aplikasi. HP-nya
terkendala di memori gitu ya. kan. Atau kalau mau pakai laptop Ya. laptop Bisa pakai Yasmin tuh. tab ya. Laptop komputer itu kan nanti tinggal masuk Google Chrome, masuk ke apps.edu.id, nanti masuk aja di situ. Jadi hampir semua aplikasi itu kan bisa diakses baik via web maupun via apps ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi bisa Mbak Yasmin nanti install aplikasi boleh, lebih enak kan. Tapi kalau tidak ya nanti pakai browser kan. Biasa buka misalkan buka berita, buka Google yang lain itu nanti diklik aja apps edu.id. Ya, itu nanti ada di pembahasan ya, gimana cara memanfaatkannya Pak. Jadi nanti kita bisa lebih gali lagi pemanfaatannya, bagaimana cara memakainya gimana nanti Pak ya. Iya. Dan kita jamin gampang Mas Wagid ya. Iya. Aplikasi dibantu mudah ya. Betul. Nggak perlu. Nah, pengen tahu nih sekarang manfaatnya apa saja nih Pak dengan adanya perpustakaan digital atau e-library ini. Manfaatnya apa saja mungkin yang kelihatan banget di siswa ataupun pengguna seluruh pemustaka lah. Ya, nanti Mas Wagid bisa nambahkan ya. Secara umum ini digitalisasi tentu memudahkan ya Mbak ya. Tadi Mbak Yasmin bilang betul bahwa siapapun stakeholder di perpustakaan jadi lebih mudah. Pemustaka atau pustakawan tidak perlu berinteraksi secara langsung, itu satu manfaat yang pertama. Kemudian dengan perpustakaan digital itu kontennya kan tidak terbatas, tidak hanya pada e-book saja tentunya. Kalau kita datang ke perpustakaan itu kan mesti hanya baca buku Mbak Yasmin ya. Iya. Ada perpustakaan yang sudah mulai canggih nih, ada multimedianya, bisa lihat film gitu kan, itu yang udah canggih kan. Tapi kan hanya beberapa instansi sekolah yang menyediakan itu kan. Tetapi dengan perpustakaan digital, kita formatnya bisa macam-macam. Kita masuk ke perpustakaan digital edu, kita bisa baca buku, bisa lihat video YouTube yang sudah kita kurasi kan. Jadi tinggal video tentang matematika, video tentang biologi, tentang apapun kita ada di situ. Pembelajaran apapun Pak ya. Ya tapi harus tetap pembelajaran. Iya. itulah bedanya perpustakaan digital dengan yang di luar. Karena di luar itu kan banyak sekali konten yang tidak terkurasi Mbak Yasmin ya. Jadi masuk YouTube itu kan yang masuk kan macam-macam kan, bertebaran. Tapi begitu masuk ke edu, tentunya YouTube-nya ya YouTube yang terkait dengan pelajaran sesuai dengan jenjang kita. Itu yang kelebihannya di situ Mbak. Jadi selain e-book, kita juga ada video, ada podcast. Ini nanti bisa aja ditaruh di konten kita. Gitu. Iya, nanti siapapun bisa melihat podcast kita. Kalau mau video ya boleh, audio juga boleh. Tinggal diklik nanti bisa mendengarkan tanpa perlu datang ke perpustakaan. Itu manfaatnya sebetulnya. Mungkin Mas Wagid bisa menambahkan. Terkait pemanfaatan perpustakaan digital edu ya di sekolah itu, jadi ini Mbak, jadi kalau untuk pengembangan gerakan literasi sekolah itu nanti lebih enak lagi Mbak, karena di aplikasi edu itu kan nanti nggak cuma di dashboard pustakawannya untuk bisa melihat aktivitas dari pemustaka, dari siswa maupun guru, tapi nanti di aplikasinya di setiap akun guru itu nanti bisa melihat Mbak. Jadi nanti pemustaka itu untuk aktif hari ini itu siapa saja, yang akses buku siapa saja, itu nanti bisa kelihatan seperti itu Mbak. Itu untuk pemanfaatan di aplikasinya langsung seperti itu. Ada analitiknya gitu. Jadi nanti bisa disetting per hari ini, per minggu ini, bahkan sampai per tahun ini nanti bisa disetting gitu di aplikasinya. Secara report laporan sudah aktif. Aktivitas pemustaka semua tanpa pustakawan melakukan rekap udah langsung record otomatis. Kita tinggal download aja tuh Pak. Iya, sama kalau kita belanja di marketplace ya. Kan kita kapanpun dulu pernah belanja kan langsung otomatis terrecord kan. Tahun kemarin ini kita ini. Itu yang salah satu tadi Mas Wagid bilang untuk gerakan literasi sekolah tentang ya, Yasmin gimana nih? Mbak Yasmin gimana? Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada apa nih? Yuk, mumpung ada di sini loh kita hadirkan. Jadi Ibu bisa mengharapkan pada Yasmin untuk mengajak teman-temannya bisa istilahnya memotivasi, ayo ini ada perpustakaan digital nih, ada e-library di sekolah kita, mampu nggak kayak gitu? Bisa ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Termasuk nanti Mbak Yasmin kalau suka menulis nggak Mbak Yasmin? Suka Pak. Jadi Mbak Yasmin ini alhamdulillah puisinya ya kemarin di mana Pak? Iya. Di majalah apa itu ya? Bukan di KR. Nah puisi.
Mbak Yasmin ini alhamdulillah sudah ditampilkan di KR Bapak, sudah terbit dan sudah dibaca sama, udah dilihatin ke wali kelas ya. Semua teman-teman juga sudah. Ke orang tua Jasmine gimana lihat kemarin? Ya senang. Berarti kan harus mulai dari itu menjadi pemantik lagi biar Yasmin lebih banyak menulis. Mungkin nanti kalau selesai puisi bisa cerpen atau apa gitu ya. Nah, nanti hasilnya bisa dilaunchingkan di itu Pak ya. Jadi kalau nanti Mbak Yasmin ini kan platform ya Pak ya? Iya, punya puisi. Jadi dengan sekolah kita punya Edu ini, maka konten-kontennya anak-anak itu bisa kita taruh di situ. Tidak harus ke media KR yang itu oke lah. Tapi di sini nanti siapapun bisa masuk di situ. Sehingga nanti Mbak Yasmin siapapun tidak hanya sekolah ini kan seluruh dunia bisa lihat. Itu karyanya Mbak Yasmin dulu. Iya, kalau nanti itu dipublikkan ya, karena sekolah kan kebijakan apakah yang melihat bisa private atau public. Oh iya ya, karena ada settingan tadi iya, Pak ya. Karena ada beberapa kan yang memang hanya boleh orang tertentu seperti materi pembelajaran kan tentunya private ya. Tetapi kalau memang di publik nanti tinggal pustakawan riset publik siapapun bisa. Mbak Yasmin bisa share ke teman-teman, ini ya kayak kita share status, share apa itu kan. Itulah keuntungan perpustakaan digital. Oh ya, kelebihannya tuh ya. Gampang terkenal. Dan terus enaknya lagi di Edo itu Mbak Jasmine, jadi kalau Mbak Jasmine itu pengen nulis, bikin catatan itu nanti di fitur aplikasi Edo itu ada fiturnya, fitur catatan. Jadi nanti kalau pengen nulis apa, jadi kayak semacam wordnya di aplikasi gitu Mbak. Oh gitu. Ada fiturnya langsung di aplikasinya gitu. Jadi nanti bisa nulis seperti itu. Kalau memang lagi baca buku dan di dalam bukunya itu ada kata-kata menarik, kata-kata mutiara, nanti itu bisa dijadikan quotes juga Mbak. Jadi nanti diklik di copy, nanti klik kanan, nanti tinggal pilih bikin quotes. Jadi nanti bisa di-download JPG gitu. Jadi nanti bisa dibikin di story WA atau di story yang lain. Seperti itu bisa di-share ke teman-teman. Jadi gitu. keren statusnya kan. Jadi keren statusnya. Jalan di mall tapi ini quotes. Jadi nanti nggak cuma quotes kata-kata tapi nanti ada footnote dari buku mana, pengarangnya siapa, dan dari aplikasi Edo tentunya gitu Mbak. Jadi kayak kelas kepenulisan ya Pak, bukan ya? Lebih kepada interaksi sosial. Media sosialnya. Karena Yasmin bisa mengakses langsung artinya. Bisa, semua user itu jadi bisa Mbak. Melalui adminnya gitu. Enggak, itu dia nulis di aplikasi. Sendiri. Iya. Bisa. Jadi sebetulnya secara sederhana aplikasi Edu itu kan yang memiliki adalah user ya. Iya. Mbak Yasmin sebagai user itu merdeka, dia mau masuk pustaka mana saja sih sebetulnya tidak ada hambatan kan begitu kan. Tetapi Mbak Dwi sebagai pustakawan kan tentu punya regulasi sebagai pengelola perpustakaan di SMP ini kan. Nah itu yang panjenengan atur kan, siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Tapi Mbak Yasmin sebagai user itu bisa pinjam perpustakaan Gorontalo, perpustakaan Kelamana pun boleh asal nanti di sana di publik atau di approve. Dan biasanya di perusahaan juga punya, saya anggota perpustakaan SMA Gorontalo, SMA mana boleh. Oke nih. Tadi bicara tentang kelebihan ya Pak. Kelebihan. Sekarang kita pengen denger nih kekurangan sendiri. Ya kan pasti ada kelebihan ada kekurangan nih Pak. Kekurangan memang selalu ada ya. Kekurangan dalam arti selalu yin yang itu baik buruk gitu kan. Kekurangan sebetulnya pada sekarang ini adalah sosialisasi Mbak. Oh iya betul. Iya itu kita ini barang udah di depan mata. Sudah bisa digunakan sekarang pun bisa dan tidak ada kesulitan sama sekali, semua ada, tapi kita belum bisa menggunakan karena belum ada informasi itu. Sosialisasi, maka kita nanti akan bersama-sama ya Mas Wakid ya dengan Mbak di sekolah ini kita bareng-bareng lah kita jadikan pilot betul nih, kita juga pengen sukses secara end to end ya. Aplikasi dibaca, siswa daftar, siswa library everywhere segala macam itu nggak mudah Mbak Dwi. Itu bukan kekurangan tapi barrier ya. Kendala hambatan ya. Karena kita sebenarnya tidak ingin anak-anak sibuk di TikTok, Instagram, Twitter. Kita ingin anak-anak sibuk baca buku-buku yang kan lebih masih bermanfaat banyak. Ya Pak ya. Nah itu yang itu akan bisa kalau konten-konten dari anak-anak gitu kan. Kita bisa bayangkan kalau Mbak Yasmin yang bikin artikel itu kan yang baca minimal temannya. Temannya lagi kan penasaran. Iya kayak website media sosial itu kan. Gimana Yasmin? Sudah siap nih Yasmin ya? Harus
bisa bantu Bu Dewi untuk menggiatkan literasi ya. Iya. Menggiatkan literasi dengan mengajak teman-teman bahwasannya di sekolah kita itu sudah ada perpustakaan digital gitu ya. Iya. Iya, oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terpenting nih, Pak Hari dan Pak Wahid. Kita pengen tahu cara penggunaan idunya dari yang pemula sekali nih, kita yang nggak ngerti kayak Yasmin juga belum tahu bagaimana nih cara penggunaannya Edu, baik dari tadi mungkin sudah di-spill sedikit ya, bisa dari Chrome atau dari Play Store. Oke. Mungkin nanti bisa dijelaskan awalnya gimana, kemudian cara masuknya gimana gitu Pak ya. Jadi biar kita ngerti nih, biar kekepoan kita terjawab. Biar apa namanya? Ini kan manfaat kita ngobrol di sini, kita juga sekaligus mensosialisasikan adanya perpustakaan digital di Muhammadiyah 10. Monggo Pak Hari bisa dibantu untuk Pak Wahid dulu. Nanti Yasmin kalau di tengah-tengah nggak tahu pengen tanya langsung tanya ya. Nyeplos aja nggak apa-apa. Terkait ini berarti Mbak, terkait penggunaan ya. Jadi penggunaan untuk user, karena aplikasi Edo ini kan multi device ya Mbak, jadi bisa digunakan di semua sistem perangkat, baik itu Android, iOS, Apple ataupun netbook ataupun tablet ya. Nah enaknya nanti kalau di user pengguna itu memang kalau selama ini kan pengguna yang lebih banyak, yang lebih dominan kan user ini ya, user Android, nanti bisa download juga di Play Store seperti itu. Kalau untuk penggunaan simple sebenarnya Mbak, jadi nanti tinggal download saja di Play Store. Kalau biasanya kan punya HP kan tetap punya ini ya, akun Gmail ya. Nah itu nanti daftarnya pakai akun Gmail ataupun pakai akun Facebook seperti itu. Nanti ketika sudah masuk akun Gmailnya, nanti tinggal di verifikasi di akun Gmailnya. Setelah itu sudah menjadi akun Edo itu. Tapi kalau itu baru terbatas di akun Edonya, belum terdaftar sebagai e-pustaka. Kalau sini e-pustaka SMP 10 Muhammadiyah. Nah nanti caranya kalau mau join bergabung di SMP 10 Muhammadiyah itu tinggal masuk ke profil di aplikasi Edo itu. Nanti profil ada fitur namanya join sekolah. Nah itu nanti tinggal diklik join sekolah, masukkan profil sekolahnya, kemudian deskripsi sekolahnya, alamat siswanya, udah nanti tinggal masukkan, kirim, nanti tinggal dari admin pustakawannya yang mengaksesnya atau mau approve gitu Mbak. Nanti itu secara otomatis sudah menjadi anggota pustakawan di sekolah SMP Muhammadiyah 10 sini, seperti itu. Simple sekali sebenarnya Mbak. Jadi mau nambahkan aja Mbak Yasmin ya, jadi kita kan punya platform ya, punya Facebook, punya Instagram, punya itulah banyak. Kan nggak ada trending Facebook, nggak ada trending apa-apa. Tapi bisa Pak ya. Bisa. Coba masuk. Iya. Jadi intinya tadi Mas Fakih sampaikan, yang penting kalau mau download kalau mau pakai aplikasi download di Play Store. Jadi nanti ada aplikasi khusus kayak aplikasi Facebook. Kayak Facebook itu kan bisa juga pakai aplikasi, pakai web kan? Atau kalau pakai laptop, pakai tab atau pakai PC menggunakan browser ya, boleh Google Chrome atau yang lain. Udah masuk aja ke situ. Ketika masuk, pasti kan identitas harus kita sampaikan. Kita harus mengisi data. Identitas kan sama login lah ya. Jadi Mas Fakih bilang ada dua. Kalau kita punya email Gmail, masukkan aja Gmail kita di situ. Masukkan email saya adalah ini @gmail.com. Nanti akan ada verifikasi dan seterusnya. Udah bisa masuk. Atau kalau udah punya akun Facebook, masuk aja pakai Facebook, lebih gampang lagi. Nah, begitu masuk ke aplikasi, udah saya jamin pasti bisa, karena semuanya kan kelihatan kan. Oh ini kalau mau pinjam boleh pinjam kalau gabung dulu dan seterusnya lah. Itu mudah sekali, nggak ada sulit. Terbaca langsung ya Pak. Nah, ini secara konsep tadi yang dijelaskan Mas Wahid, Mbak Yasmin ketika masuk itu kan sebagai user umum dulu kan. Nah, user umum artinya bisa mengakses ke perpustakaan mana saja, kita belum punya identitas. Tetapi karena Mbak Yasmin adalah siswa SMP Muhammadiyah 10, maka beliau harus mendaftar masuk ke anggota e-pustaka Muhammadiyah 10. Akan request ya. Nanti adminnya yang akan meng-approve, oh ini Mbak Yasmin jadi sederhana itulah. Baru bisa masuk menjadi anggota ini. Baru bisa ngerjain apa yang mau pinjam buku nih. Mau lihat. Kan sama Mbak Yasmin kalau mau ke perpustakaan pinjam kan datang dulu kan?
lapor, daftar kan, daftarnya online. Nanti ada Kalau notifikasi. biasanya ngisi ini Pak, daftar kunjung Yasmin ya. Iya. Nah, itu otomatis Daftar semuanya kunjung. nanti akan tadi. Kalau di sini kita ngisi data dulu. Nah. Tapi cuma sekali Pak Cuma ya. sekali Sekali. tuh, Sekali. seumur Tapi hidup. cuma admin ada Bu Dewi, Pak Irul atau Bu Vika. Nah, itu nanti yang membantu Yasmin untuk masuk. Kalau sudah di-approve, Yasmin boleh lihat pinjam semua buku di sini aja. apa saja bebas. Dan satu lagi di Edu itu tidak hanya fitur e-pustaka saja Mbak, tapi juga fitur e-kelas. Nah tuh. Nah ini yang penting juga ya. Jadi kita tidak hanya orang baca buku pinjam dan seterusnya, tapi ada fitur e-kelas di mana Mbak Yasmin nanti bisa try out gratis di situ. Ada try out kelas berapa Mbak Yasmin? Kelas 9 ya? Kelas 2. Kelas Kelas 8 8 ya. ya? Kelas 8 nanti ada try out kelas 8. Try out aja nanti nilainya berapa. Kalau udah jelasan nanti kan tanpa nunggu lama langsung ketahuan nilainya berapa. Kemudian nanti yang salah nomor berapa, yang benar nomor berapa, yang salah ada pembahasannya dan sebagainya. Nanti bisa langsung try out. Kemudian ada ikhlas, jadwal sekolah nanti ada notifikasi, banyak sekali. Kalau dituruti nanti jadi, tapi nanti pelan-pelan Mbak Dwi. Ya, jadi pertama kita pustakanya dulu kita anak-anak udah habit, udah nyaman kan. Setelah itu nanti kita masuk ke ikhlas. Karena di ikhlas itu nanti adik-adik bisa, guru-guru bisa buat jadwal pelajaran Mbak. Jadi jadwal pelajaran kelas ini itu bisa masuk di aplikasi. Misalkan nanti besok itu Mbak Yasmin pelajarannya fisika, hari ini nanti akan ada notifikasi di aplikasinya, ting. Oh ya, reminder. Mbak Yasmin besok adalah pelajaran fisika, termasuk materinya apa? KD-nya Bisa kompetensi kelihatan. dasarnya ada. Oh, materinya fisika tentang gerak lurus. Nanti ada KD tentang gerak lurus. Nanti termasuk buku-buku yang harus dibaca itu ada. Referensinya apa aja? Ya, banyak. Gimana Yasmin? Ya, tapi itu kita kayak naik tangga Mbak Yasmin ya. Kita, Pelan-pelan. karena untuk ikhlas memang Mbak Yasmin nggak bisa independen sendiri, harus ada kerjasama dengan pihak sekolah ya. Tentu Mbak Dwi pun juga tidak sendiri sebagai pemustaka, tapi juga nanti guru mapel. Iya. Itu kan Kerjasama ya. kerjasama. Kalau tidak juga nggak jalan kan gitu kan, Iya, kan nggak ngerti besok KD-nya apa, kemudian itu. Tapi kayak jadi tumpang tindih nggak sih Pak, kayak semacam dengan web sekolah gitu, beda ya? Beda Mbak, kalau web sekolah itu kan hanya informasi ya. Atau Iya sih, ada informasi, tapi kadang kita juga memasukkan jadwal pembelajaran Oh, nggak atau apa-apa, penugasan kita. itu juga. Oh, boleh aja lewat di situ. web Jadi sekolah. apa yang kita package yang kita berikan ini ada macam-macam ya. Tidak harus untuk meniadakan yang sudah ada. Iya. Jangan sampai meniadakan yang sudah ada, tapi dari kami ini yang belum ada silakan diambil. Tapi kalau sekolah sudah ada ini ya Mas Wakilnya ya jangan gitu kan. Tapi tidak semua sekolah mengimplementasikan itu. Ada yang sekolah sudah canggih ya nggak apa-apa. Ada beberapa minimal perpustakaannya itu. Iya ya, maksudnya memaksimalkan di perpustakaan. Iya, kita lebih karena kalau itu lebih mudah. Gimana Yasmin? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tanya. Apa? Enggak. Enggak. Sudah paham tadi gimana caranya menggunakan Iya. itu Paham. perpustakaan digital gimana gitu. Iya. Gimana? Harus praktek sih enaknya. Harus Iya lihat ya. kapan. Nanti Jadi kapan emang ini karena ini permulaan Pak. Jadi kita cuma mensosialisasikan secara umum. Ya. Nanti kita minta waktu Mas Wahid untuk Ya. di Siap. tiap kelas mungkin Nah, atau nanti pas di kita event kirim tim, apa ya. kita minta bantuan nih. Ya. Siap, Pak. Mungkin cara downloadnya, Ya. kemudian masuknya gimana gitu. Jadi lebih detail ya Pak Hari ya Pak Wahid. Ya. Jadi Silakan, kami siap. semester depan 25 kita jam. mulai. Dan kita sering begitu Mbak, kita lebih senang begitu karena ada interaksi, anak-anak nanya, jawab. Dan harus begitu. Dan kami jamin kalau anak udah masuk pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa udah. Anak sekarang udah canggih Pak. Iya. Iya kan? Nah, kemarin belum lama Pak, kita kan ada kegiatan literasi pembuatan mading ya Yasmin. Iya. Nah, Yasminnya juga ini yang di belakang ini Yasmin. Ini juga bisa didigitalkan Mbak. Nah, itu saya mau nanyain itu. Iya, iya, iya. Yasmin sebenarnya mau tanya itu tapi malu. Malu. Gimana Dititipin caranya aja Pak? ya. Ya. Mading itu didigitalkan. Iya, bisa sekali. Justru kita memberi ruang Mbak ya. Jadi koleksi perpustakaan sekolah itu sebetulnya ada 3 secara umum. Satu, buku yang dibeli oleh sekolah dari penerbit yang mungkin sudah pernah beli ya Mbak, dari Gramedia, dari manapun penerbit itu yang e-booknya dibeli sekolah, satu itu memang harus beli ya. Kemudian buku yang gratis dari negara, buku BSE, buku Kemenak, yang lain.
dan buku karya sekolah atau bukan buku ya, semua karya sekolah, bisa buku, video, mading, artikel itu bisa di-upload di sini. Jadi untuk melihat mading ini tidak perlu datang lihat, ya cukup aja lihat nanti. Nanti ada pustaka mading apa-apa. Nanti kita ajari caranya bagaimana. Pendek kata, apa yang ada di fisik itu bisa didigitalkan. Bahkan suara pun bisa, video pun bisa. Gitu. Iya. Gitu. Udah nggak ada kendala, udah nggak ada isu. Jadi langsung bisa dipakai di kelas literasi nih maksudnya? Bisa, Pak, ya? bisa. Nanti bisa kita buat lomba. Lomba mading kelas ini atau lomba puisi gitu kan. Ya. Nanti yang menang dari siapa yang like. Oh iya. Iya kan? Iya. Kan nggak beli bahan nih Pak, minim budget jadi ya. Iya, Nggak ada dana. Iya, kan ada lomba puisi ya Mbak. Nggak perlu beli ini Yasmin, kertas dan sebagainya. Ya. Jadi Karena misalkan digital. kita ada gerakan, nanti kita bikin lah, dari lomba puisi ya. Ada 10 anak bikin puisi. Puisi itu nanti kita taruh di konten di ini yang bisa diakses semua orang. Tinggal kita sosialisasi ke anak-anak. Silakan puisi dibaca, gitu ya. kasih bintang, bintang dan komen kan, bintang siapapun nanti yang baca, pemenangnya adalah yang paling banyak. Udah itu fair kan gitu kan. Kalau like ini kayaknya lebih cenderung subjektif Pak ya nantinya. Ya kalau puisi mah subjektif ya, puisi kan ya. Iya nggak sih? Siapa nih yang nulis ya? Kan gitu ya. Tapi tetap Ya, penilaian dari pasti ada populasi. penilaian. Itu lebih bagus dari yang nilai guru kan. Iya. Kalau objektif jadi guru. Itu lebih fair kan gitu kan. Karena Tapi kalau penilaian bergantung pada like dan itu dari bintang kita ya, sih, dari bintang. Bintang ya, kasih tanda bintang. Bintang Itu 5, 4, 3, 2, iya, 1 gitu kan. Kayaknya Gitu. kurang gitu kan Pak ya. Jadi tetap masih harus memakai jasa ibu bapak guru ya untuk menilai puisi mana nih yang bagus gitu kan ya. Sekarang ini kan. Iya. Gitu. Tapi nantinya itu tadi yang menilai semua audiens kan. Karena begitu tadi saya baca buku atau baca apapun kan bisa memberi ulasan. Salah satunya adalah memberi bintang itu kan. Kalau saya kasih bintang ini kan nanti otomatis kan sama seperti film kan ada bintangnya 3,8. Buku semua kan ada pasti ratingnya ya. Makanan, restoran ada ratingnya. Sama nanti puisi kita ada ratingnya. Rating itu kan yang menilai kan user yang tentu objektif lah. Betul. Tentu objektif. Nah itu yang kita lombakan, Iya. siapa yang bintangnya paling tinggi yang menang. Ya gimmick aja nggak perlu. Saya pikir adik-adik kayak Mbak Yasmin tidak perlu hadiah yang spektakuler ya, tapi apresiasi itu yang penting. Betul sekali. Iya Pengen kan? diapresiasi seperti apa ya? Sudah dapat apa aja nih dari perpustakaan? Ilmu. Ilmu ya. Banyak. Coba banyak. diaktualisasi Mbak Yasmin. Sekarang banyak, dulu kan kita artis itu kan memang dari artis ya. Sekarang banyak artis yang muncul dari media sosial, kita lihat. YouTuber. Iya. Nanti bisa aja penulis itu muncul dari ini Mas Wakit ya. Sekolah. Dari sekolah kan udah. Kemarin hari guru itu kita juga bikin ini Pak, video ya. Iya, Yasmin video. bikin kan? Belum. Jadi kita ada beberapa kelas yang kita minta penugasan untuk membuat video. Itu juga bisa ditampilkan ya Pak. Iya, ya? tampil, bisa tampilkan. tampilkan. Senang, Mbak. Setelah itu nanti ada ulasan tadi kan ada bintang, nanti ya ada apresiasi lah. Yang menang apa ini kan anak senang Mbak itu Mbak. Nggak perlu ada duit yang pengadilan. Betul. Sama ini Pak. Ini kan kemarin saya udah ada rencana nih. Semester ini kita mau bikin kayak kelas resensi gitu Pak. Resensi buku. Kan langsung dari situ bisa Pak. Bisa, Apakah bisa itu juga sudah ada misalnya buku ini tak resensi gitu bisa dikerjakan di situ Mas? Bisa. Langsung? Bisa, Pak. Bisa. Jadi nanti kan yang tadi saya share di awal itu terkait fitur Yang- catatan itu, Pak. Jadi nanti kan bisa nulis di situ. Bahkan nanti ada fitur namanya otoretan itu, Pak. Jadi nanti apa namanya, Pak, itu? Note ya. Note, Pak. Note tapi beda, ada yang note yang untuk tulisan, jadi nanti semacam Word gitu, tapi ada juga yang untuk coret-coretan itu note juga gitu. Nanti kalau memang mau bikin resensi, ya nanti tinggal akses buku saja yang sudah dimiliki pustaka sini ataupun yang memang buku yang BSC yang bisa diakses semua siswa gitu, Mbak. Bisa beli ulasan. Sama persis kalau saya belanja makan ya Mbak ya, beli GoFood ini kan ulasan rumah makannya itu kan sama aja kita tulis di situ. Sederhananya begitu. Iya. Langsung nih terbayang sudah. Udah ya. Program-programnya. Dwi sama Mbak Yasmin sama persis dengan keadaan di dunia nyata. Sama persis. Hanya bedanya kita digital. Iya. Sama persis. Nggak ada bedanya. Sama persis. Minim istilahnya nggak banyak person yang harus kita libatkan Pak ya. Nggak ada.
Iya kan. Sebagai pengusaha udah nggak ada apa-apa lagi, begitu install hanya ngobrol-ngobrol aja siapa yang mau jadi anggota. Betul. Nggak ada lagi aktivitas. Terakhir nih Pak Hari dan Pak Wahid, bisa nggak ngasih tips pembiasaan buat kita nih, tips pembiasaan biar seluruh warga SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta nih bisa menggunakan e-library ini, maksudnya tipsnya bagaimana nih? Kita bisa dikasih tips. Ya, silakan. Jangan nambah ya Pak. Iya. Kalau dari saya tipsnya sendiri sih, kalau kecenderungan teman-teman ya siswa itu kan kesukaan baca bukunya kan masing-masing ya Mbak ya. Jadi kalau saya sendiri kalau baca buku itu seringnya kalau lihat di feeds Edo itu lihat yang paling sering muncul, ini menarik ini. Nah itu nanti saya tertariknya biasanya seperti itu, tinggal klik pinjam kalau memang bukunya istilahnya sedang dipinjam oleh orang lain, nanti tinggal antri saja. Nah terkait untuk tipsnya, kalau di SMP itu kan ada pelajaran bahasa Inggris. Nah kalau di aplikasi Edo itu kan nanti bisa dimanfaatkan, ada fitur namanya di dalam akses baca bukunya itu Mbak, nanti itu ada fitur namanya bacakan teks Mbak. Jadi kalau memang pelajaran bahasa asing, nanti kalau akses di Edo itu nanti bisa ada audionya kalau mau membacakan teks buku digitalnya gitu Mbak. Itu nanti enak untuk pembelajaran dari para siswa-siswa gitu. Kalau tipsnya sih, kalau istilahnya biar bisa menular budaya bacanya, kalau saya tipsnya lebih ke ini. Jadi kalau siswa kalau lagi baca buku apa itu nanti kalau bisa setiap siswa itu bikin quotes-nya itu Mbak. Jadi nanti setiap siswa itu bikin quotes dan nanti di story-kan, baik itu di story Facebook, story WA, itu nanti kan akan tersosialisasi dan akan masif gitu Mbak. Itu nanti akan enak gitu. Benar-benar ya. Langsung masuk nih, terus memotivasi teman-teman yang lain gitu. Yeah. Nambahkan Mas Fakir tadi, kalau saya secara sederhana ini kan kita harus kembali ke kita sebagai manusia ya. Itu yang nggak bisa kita lawan lah. Bagaimana orang makan karena lapar gitu kan. Orang nonton ke gedung bioskop karena tidak hanya sekedar melihat filmnya, tapi ingin bertemu, bersosialisasi. Itu kita yang nggak bisa dilawan kan. Terkait dengan literasi ini ada 3 hal yang sebenarnya menjadi acuan kita, bahwa seluruh manusia itu sebetulnya pengen eksis. Ya. Bukan pencitraan ya Pak? Kalau pencitraan itu kan tergantung dari motivasinya. Iya benar. Pencitraan yang bagus bukan pencitraan, tapi eksis itu penting kan. Saya pengen eksis lah, saya sebagai ini, sebagai itu. Saya kira semua orang pengen seperti itu. Kemudian satu lagi yang kita kadang-kadang malu menyampaikan adalah narsis. Oh gitu. Udah kita nggak bisa bohong bahwa semua orang pengen narsis. Kita punya WhatsApp, kita bikin status, kita Instagram. Apa sih yang kita dapat? Gak dapat kan, karena kita ingin narsis, bisa lagi makan. Pengen divalidasi dia Pak. Iya, pengen divalidasi. Pengen divalidasi orang lain. Kita ingin masuk dari sana Mbak, karena ini yang betul-betul dijiwai kan. Saya pengen eksis, betul saya lagi di sini, saya narsis ini, itu kan. Kemudian satu lagi apa yang penting ini Mbak, gratis. Iya bener itu. Di Edo kita sediakan itu semua. Secara konsep itu ada, misalkan tadi Mbak Yasmin ya, saya pengen eksis. Ya saya bikin puisi, saya taruh di situ, saya eksis. Iya kan? Betul. Saya menjadi seorang putri kan, puisi men. Poetry ya, yang di Indonesia apa nggak tahu. Jadi saya seorang kayak Khairul Anwar gitu lah. Itu eksis. Dan itu terregister betul kan, tervalidasi betul, karena saya punya beberapa puisi yang ada tak perlu di situ. Karena nggak perlu nunggu penerbit, nggak perlu nunggu majalah, kan prosesnya panjang sekali, bisa boleh iya, boleh enggak kan gitu kan. Nah, kalau ini tinggal tanya Mbak Dewi, asal nggak sarang nggak apa, sudah naik. Itu aksesnya langsung muncul. Nah, narsisnya bagaimana ya, kita share, kita bagi ke teman-teman kita, puisi kita, dan gratis gitu. Jadi 3 pendekatan itu yang coba kita kita implementasikan ke anak-anak. Coba bayangkan dari sekolah kita ini sekitar mungkin ada hampir 1000 ya. Apa Pak maksudnya? Siswanya? Oh nggak ada. 500 kan? Nggak ada. Kita cuma sekitar 200. Oke lah. 200 kita ambil separuh. Kalau anak-anak itu bisa akses di situ, itu kan
anak-anak buat puisi yang senang anaknya, orang tuanya pasti mendukung kan. Bahkan dia minta Iya. HP dikasih nanti. Pas saya minta HP buat apa? Ini saya ada ide, saya harus buat ini kan dikasih karena seneng loh ini contohnya ada yang like banyak itu kan. Kita bisa bayangkan kan, jadi anak-anak itu seneng karena dilihat orang. Jadi tidak aktualisasinya tidak di Instagram. Itu oke lah terserah, tapi di sini kan bisa. Oke. Nah, dengan begitu nanti akan muncul, nggak ada yang nyuruh orang belajar pasang status, nggak ada orang bikin TikTok gitu kan, nggak ada Iya. alamiah gitu. Iya. Gitu tuh ya, nambahin dari Mas Wahid tadi. Iya, terima kasih Pak Hari dan Iya. Pak Wahid. Saya mau tanya lagi nih sama Yasmin, ya, boleh ya? Apa nih yang mau dilakukan pertama kali besok ketika ini sudah disosialisasikan? Perpustakaan digital sudah dikenalkan sama teman-teman Yasmin sendiri juga. Nah, kira-kira Yasmin pertama kali nih mau ngapain nih? Buka dulu aplikasinya pertama. Perpustakaan digital atau Bu Dewi saya mau bikin video, Bu Dewi saya mau bikin cerpen gitu-gitu atau Iya. apa? Gimana nih Yasmin? Mungkin bisa ngirim karya-karya yang udah ada atau enggak buat lagi yang baru. Berarti sudah nyimpen file karya-karya Yasmin ya? Tinggal aja. Iya. Ada puisi, Ada. cerpen? Cerpen, Puisi apa cerpen? cerpen lagi ya proses. Gitu ya, oke. Ternyata dia sudah punya file-file puisi. Iya. Wah, Tinggal pantesan ketika saya minta ada puisi, dia langsung ngirim. Oh gitu ya. Tinggal dimasukkan ke konten internal kita, Mbak. Nah, itu program GLS terverifikasi itu. Iya. Udah ada ini dari Sisma gitu kan langsung naik. Ini emang harus membantu Nah, program Bu Dewi. gerakan literasi sekolah. Ya. Ya. Yasmin ya, gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hari dan Ya. Pak Wahid yang sudah mau hadir pagi hari ini Ya. di Podlisa kami, podcast Mm-mm. Literasi Muhdasa, di mana sudah memberikan arahan kepada kami ikut mensosialisasikan tentang adanya perpustakaan digital sebagai apa ya ini kita launching bersamaan dengan miladnya SMP Muhammadiyah 10 Jakarta. Ya. Nah, kami mohon kepada Pak Hari dan Pak Wahid untuk bisa bekerja sama Insya Allah, ya Mbak. selama Ya, insya Allah. mensosialisasikan Wes, ya, apa namanya siap. perpustakaan digital ini sehingga manfaatnya bisa benar-benar terasa Betul. untuk Semangat, Mbak ya. seluruh warga Ya. Muhdasa. Seperti itu ya, Ya, Pak bismillah, Hari, ya. Pak Wahid dan Amin. Ananda Amin, amin. Yasmin. Ya. Oke, kayaknya kita harus akhiri podcast literasi Muhdasa pagi hari ini karena jam yang sudah beranjak siang dan kita harus melanjutkan kegiatan kita masing-masing. Ya, makasih, Terima kasih Mbak. sekali lagi. Kita Sama-sama, akhiri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Pak, Salam literasi. Closingnya diulang aja, Pak. Salam literasi, Mbak. Iya, pakai salam literasi ya.